sesi hari ini ya. Eh, Kita akan lanjut ke sesi materi yang berikutnya tentang proses kewirausahaan. Tentu inilah yang saya sebut di awal ya, kalau kita bicara soal kewirausahaan itu tidak hanya sekedar bicara soal apa yang dicapai hari ini, tetapi kita harus juga melihat dari proses yang dia lakukan. Nah, ini yang saya bilang kemarin, ini kebetulan ada Asia Sticker sebagai cover story yang saya sengaja buat untuk memperkaya buku ini supaya kemudian ada proses pembelajaran di dalamnya. Nah, tentu kalau kemudian kita bicara soal apa ya tentang ini, apa yang saya ingin menyatakan bahwa terutama di bab pendahuluan ini sebuah cerita yang kemudian disampaikan oleh Mardigu Wawi misalkan ya, yang kalau Anda sering melihat itu soal ada dua istilah yang juga kemarin saya sudah sampaikan soal book smart atau street smart ya. Nah, tentu ini yang tugas yang saya berikan itu sebenarnya lebih fokus pada bagaimana melihat perjalanan atau success story dari setiap orang itu tentu akan melalui proses yang berbeda, tidak selalu sama, tetapi tentu kalau kita lihat dari sisi nilai dan karakteristik sebagaimana yang kita bahas di bab sebelumnya, maka kita akan menemukan ada hal-hal yang sama dari mereka. Nah, apa persamaannya, inilah yang kemudian kita ingin cari ya. Kemudian bagaimana proses kewirausahaan itu dimulai. Nah, ini juga kemarin mungkin saya sudah juga sampaikan bahwa proses kewirausahaan itu menurut Kuncoro dan juga Ciputra sebagaimana dilansir oleh ciputra.net terdapat 4 jenis misalkan wirausaha berdasarkan sikap dari pelaku usaha. Yang pertama adalah necessity entrepreneur. Ya, necessity entrepreneur ini adalah orang yang menjadi entrepreneur dikarenakan terpaksa, kayak kemarin yang saya sampaikan. Ya, keterpaksaan ini disebabkan oleh berbagai hal, misalkan ya ketika ia kemudian mendapatkan pilihan untuk mengerjakan sesuatu yang lain, misalkan udah usaha, jalan usahanya, lalu kemudian ada yang datang tim sukses dari penguasa atau calon, misalkan mau nggak jadi pol pp, mau nggak jadi honorer gitu kan. Oh, mau. Nah, kemudian untuk melakukan itu ya dia tinggalkan usaha yang sudah dia jalankan, karena memang mereka menjalankan usaha itu karena terpaksa saja, karena nggak ada kerjaan atau lain-lain. Ada satu cerita juga, misalkan ada kawan saya, dia punya cukup luas lahan di sawah misalkan. Dia sudah memulai usahanya di bidang pertanian dan hasilnya juga cukup bagus gitu. Sehingga dia bisa beli sepeda motor, dia bisa jalan-jalan gitu dari usaha yang sudah dia jalani, pasarnya juga sudah mulai terbentuk gitu. Tapi suatu hari kemudian dia ditawarkan jadi pol pp gitu. Ya, pol pp bukan pol pp yang ASN ya, pol pp yang kontrak, SK Bupati. Akhirnya dia milih itu, dia tinggalkan, dia lepas semuanya. Praktis semua usaha yang sudah dia jalankan, semua usaha yang sudah dia rintis itu kemudian dia tinggalkan sama sekali dan selesai begitu saja. Nah, apa yang terjadi ya? Ya, pekerjaan yang dia jalankan hari ini mungkin bisa dinikmati, tetapi saya melihat dia tidak lagi memiliki kemerdekaan secara finansial karena pendapatannya sudah tidak lagi honor dari kegiatan pol pp kan tidak jelas sama sekali ya, dan besarannya juga kecil sekali kalau dibandingkan dengan ketika dia belum menjadi pol pp.
dengan setelah jadi Pol PP dia jauh lebih merdeka secara finansial. Dan inilah yang saya bilang soal necessity entrepreneur itu tadi, ya karena terpaksa. Tapi kalau ada opsi lain, pilihan lain untuk mengerjakan sesuatu yang dia inginkan, ya dia akan tinggalkan. Kemudian yang kedua itu adalah ada replikatif entrepreneur. Nah, replikatif entrepreneur itu ada orang yang membuka usaha dikarenakan ingin meniru usaha yang sudah ada. Biasanya karena sedang tren atau tengah naik daun atau memberikan keuntungan yang banyak misalkan. Nah, pada kasus ini misalkan kemarin itu mungkin saya pernah bercerita, ada kawan, ada saudara yang kemudian ingin buka Korean food dengan konsep yang wow gitu kan, karena melihat bahwa ada kawan di Riau itu kemudian punya usaha Korean food di satu stand outletnya dia bisa dapat 30-40 juta sebulan omset dengan keuntungan di atas 15-20 juta. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensinya gitu cukup besar. Lalu karena ini besar, lalu dia replikatif. Dia ingin coba di sini. Kemudian kebetulan di belakang BRI itu ada juga Korean food yang sudah lama memang merintis. Tapi dengan tanpa pengetahuan, tanpa keterampilan yang cukup tentang usaha itu, bagaimana mengelola bahan baku, bagaimana memelihara, ya, menyimpan dan segala macam, sehingga efeknya di awal-awal, ya saya sudah bilang ketika dia nanya gimana menurutmu, yang harus dibuat itu adalah perencanaan secara baik, pembelajaran tentang menu, tentang bahan baku, ya, tentang keunggulan apa yang kemudian akan ditawarkan dari usaha ini. Biasanya cost-nya cukup besar kalau kemudian harus memulai dengan membuka outlet dengan skala yang cukup besar. Nah, di awal dia bilang, oh enggak, kita coba aja, ya. Akhirnya dia coba, dipikir perencanaan awalnya cost-nya hanya sekitar 50-60 juta. Sampai hari ini sudah hampir 200-an juta habis misalkan. Itu ternyata enggak cukup signifikan di dalam mendatangkan sisi pendapatan. Ya memang rencana dari awal, masih awal-awal saja. Nah, saya lihat sekarang dari sejak Lebaran itu sudah tutup. Saya tanya, op dulu, kita belajar lagi, kita mundur ke belakang lagi, kita latih orang dulu, lalu kemudian belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana manajemen usaha. Nah, ini salah satu persoalan yang kemudian dalam proses kewirausahaan yang mungkin tidak diajarkan di kampus, tidak ada di buku, tetapi ada di lapangan, maksud saya. Nah, beberapa contoh jenis pelaku usaha sebenarnya adalah batu akik, ya, rental penyewaan VCD, film, PlayStation, misalnya internet, jualan pulsa. Dulu banyak tuh counter pulsa dan beberapa jenis lainnya yang kemudian sekarang ada cilok misalkan, tuh banyak sekali. Tetapi selama marketnya masih ada, masih terbuka, ya, kemudian keuntungannya masih ada ruangnya, ya saya pikir itu bagus-bagus saja. Tetapi biasanya ini akan ada fase di mana ada titik kulminasi. Nah, salah satunya misalkan dulu mungkin tidak tahu saya kalian kelas berapa waktu itu, ketika tren batu akik. Wah, di mana-mana batu akik. Saya ya 2014 itu bisa pindah, mempercepat proses kepindahan saya dari Kementerian Agama ke Kementerian Pendidikan dan alih fungsi jadi dosen itu, ya salah satunya karena lobbynya pakai batu akik. Ya, kebetulan pegawai BKN-nya itu nanya, Bapak dari mana? Dari Lombok, Pak, dari NTB. Nah, batu bacan ceritanya itu ada di NTT sebenarnya, tidak ada di NTB. Cuma dia nanya, oh saya dengar di NTB itu batu bacannya bagus. Saya nggak ngerti batu akik, Pak. Saya bilang, tapi sama Pak nanti saya cari. Ya akhirnya saya coba cari, saya suruh teman-teman keluarga saya yang di Sumbawa bawa batu sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian saya coba potong-potong beberapa, ya itu yang saya kirimkan dan dia senang membantu. Ya akhirnya proses penyelesaian SK misbar saya itu kemudian menjadi lebih cepat. Dan ini
bukan sogok ya, tapi karena karena itu lagi tren saat itu dan sangat mudah kita mencari batu gitu loh. Jadi orang belajar tentang batu, jenis batu, ada batu bacan, ada batu macam-macam lah namanya ya. Lengkap dengan narasi, lengkap dengan cerita mistis, lengkap dengan segala macamnya ya di situ, dan itulah pasar gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah redistributive entrepreneur. Redistributive entrepreneur itu adalah jenis pelaku usaha yang menempatkan dirinya di antara pemilik proyek dengan pelaksana proyek, atau hanya sebagai pelaksana saja. Ya, reseller lah kalau kemudian dalam konsep bisnis perdagangan hari ini. Nah, bisnis online. Nah, dia bisa mendapatkan pekerjaan karena faktor relasi atau hubungan kedekatan. Secara kompetensi, jenis pelaku usaha seperti ini sebenarnya tidak memiliki kompetensi, sehingga keberadaan mereka lebih sebagai broker ya, yang menyebabkan timbulnya tambahan biaya dalam pelaksanaan proyek. Tapi ya, misalkan ada orang jual mobil, ya dia hanya sebagai broker aja. Nah, di bursa efek juga ada profesi-profesi seperti ini. Kemudian yang keempat itu adalah inovatif entrepreneur. Inovatif entrepreneur itu adalah jenis pelaku usaha yang terus berusaha berpikir untuk mengembangkan kreativitasnya dalam melakukan inovasi untuk mendapatkan peluang usaha. Karena memang passionnya ya di situ. Ya, jenis pelaku usaha ini adalah jenis pelaku usaha yang akan terus eksis dan mampu bertahan dalam situasi apapun dalam rentang waktu yang sangat panjang. Ya. Nah, tentu kalau kemudian kita lihat orang seperti ini ya orang yang memang sejak awal berpikir untuk menggeluti bidang usaha ini. Nah, kita, Anda, saya dan mungkin semua kita dan teman-teman Anda yang lain di Universitas Hamzah Anwadi, berapa persen yang masuk kategori inovatif entrepreneur? Berapa yang sudah menjalani redistribusi entrepreneur? Berapa yang kemudian memulai usaha karena bersifat replikatif entrepreneur ya, atau necessity entrepreneur, terpaksa saja ya, karena nggak ada pilihan ya. Nah, ini yang kemudian kita coba lihat dari proses kewirausahaan itu terbentuknya dari 4 jenis kelompok. Nah, dari situ lalu kemudian di mana posisi Anda gitu loh, untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana proses kewirausahaan itu dimulai. Ada 16 daftar masalah yang dimukakan oleh Mardigu Wawi ya, yang menjadi dasar dan alasan kenapa kemudian seseorang itu harus berubah ya. Sebab siapkan selembar kertas misalkan, kalau kemudian pertanyaan ini mungkin Anda bisa jawab ya. 16 daftar pertanyaan. Yang pertama adalah Anda tidak tahan di bawah perintah bos. Anda kalau misalkan tipe orang yang tidak suka diperintah ya, tidak suka disuruh ya, maka ini kemudian mengharuskan Anda harus jadi bos, harus punya usaha, harus merintis usaha. Kemudian yang kedua adalah Anda gampang bosan. Udah nggak bosan, nggak suka pekerjaan yang rutinitas itu saja gitu kan. Karena kalau Anda kerja di kantoran ya, misalkan jadi PNS ya, di birokrasi, jangan berpikir bahwa Anda akan kemudian berpikir dituntut, ditantang untuk kemudian berpikir terus. Enggak. Di dalam setiap perusahaan itu ada kultur, ada budaya kerja dengan sistem kerja yang baku. Ya, setiap hari Anda hanya akan melakukan itu saja, kecuali Anda pada posisi pengambilan kebijakan strategis di mana Anda ditempatkan untuk berpikir gitu. Nah, kalau di pelaksana, di administrator itu kan hanya menjalankan sistem, tidak ubahnya seperti robot. Kemudian yang ketiga itu adalah apakah Anda terlalu kreatif ya. Nah, kalau ini ya tentu kita harus mengukur diri kita harus jujur dengan diri kita. Kemudian yang keempat adalah Anda tidak sabaran, kadang kita greget saja. Nah, saya tipe orang yang mungkin sama aja ya. Saya tipe orang yang mungkin menurut banyak orang saya ini boros ide. Orang bilang bahwa ide itu mahal.
tapi saya sering obrak. Nah, saya sering kemakan oleh pernyataan saya yang soal pelacuran intelektual itu kemarin. Tapi kadang-kadang saya berpikir juga bahwa ketika saya banyak sharing tentang ide, siapa tahu itu menginspirasi orang lain untuk kemudian melakukannya. Saya nggak peduli apakah saya bisa melakukannya atau tidak, atau impact langsung secara ekonomi ke saya atau ada atau tidak. Yang penting bahwa ini bisa bermanfaat, ini bisa membantu banyak orang. Kemudian yang kelima itu adalah punya keisengan seperti perilaku kriminal atau criminal streak. Kita suka iseng nih, coba-coba ya, udahlah kita coba mengcombine gitu. Nah, saya tipe orang yang misalkan kalau saya sedang bikin kopi, itu saya coba combine, saya coba iseng campur dengan apa, saya tawarkan ke teman-teman, begitu dia suka dari mana, wah itu saya coba, padahal saya coba aja. Ya, ketika dia suka gitu loh. Sekarang kopi pisang, kopi espresso misalkan ya. Kemudian sedikit dikasih susu gitu. Nah, biasanya istri saya di rumah apa yang saya buat itu selalu dibilang pokoknya enak. Ya udah gitu. Dan pada saat ada bazar di sekolah anak saya juga saya coba bikin, ada sekitar 40 botol. Itu ada lemon kopi, lalu kemudian ada banana kopi gitu, ada avocado kopi gitu, ada beberapa yang combine. Ternyata kata teman-temannya asik, enak gitu. Sehingga dia kalau sekolah itu lalu kemudian sering minta dibuatkan, lalu dia bawa buat teman-temannya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya keisengan itu juga kadang-kadang bisa, tapi keisengan yang positif ya, bukan keisengan yang. Nah, Anda tidak berpendidikan yang cukup. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kita kadang-kadang tidak punya kesempatan untuk bisa dapat pekerjaan yang disiapkan oleh lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan formal ya. Maka kalau kita tidak berpendidikan yang cukup, kita hanya maka kita akan menjalani usaha, membangun usaha kita sendiri yang supaya kita bisa survive. Kalau tidak bisa berkembang, minimal kita bisa tetap menjalankan hidup misalkan ya. Lalu yang ketujuh itu adalah Anda terlalu berilmu. Wah, ini pengetahuannya Anda terlalu tinggi sehingga kalau mengharapkan perubahan dilakukan oleh orang-orang di bawah ya itu nggak bisa gitu. Maka Anda harus menjadi seorang agen perubahan. Anda tidak punya apa-apa, nothing to lose. Nah, ini kan keterpaksaan nih. Ini masuk kategori necessity entrepreneur itu tadi. Ya, udah terpaksa. Nggak punya apa-apa. Ya gimana caranya sebesarnya apa-apa? Maka kita termotivasi untuk melakukan apa saja. Mungkin ada kakak kelas kalian, ya, namanya Rian ya. Secara keluarga dia enggak terlalu, bapaknya hanya tukang gitu, lalu kemudian pekerjaan dia cukup dididik untuk mandiri, untuk menjalankan aktivitas usaha. Dia nggak pilih-pilih pekerjaan ya, dia mulai parkir, mulai kerja tukang, mulai kerja apa saja dia mau kerjakan. Nah, terakhir saya minta dia untuk ikut pelatihan barista dan sekarang dia cukup eksis di beberapa kafe dengan gaji yang cukup besar juga ya. Dia digaji di Queen itu sekitar 1.800.000 dan itu menurut saya cukup besar lah ya, ditambah dengan bonus-bonus yang lain. Kemudian yang kesembilan itu adalah Anda memiliki sumber yang banyak, resourceful ya. Kalau kemudian kita punya sumber daya ya, nih kelebihan ini kemudian mau diapakan, dia buang-buang kan. Nah, bagaimana kemudian kita memanfaatkannya untuk sesuatu yang bernilai ya. Ini kenapa Anda harus menjadi seorang entrepreneur. Yang ke-10, Anda sering gonta-ganti pekerjaan, sana berhenti sebentar, di situ berhenti, bosanan pokoknya ya. Kemudian 11, Anda bisa menjual es ke orang Eskimo. Anda bisa menjual es ya.
ke orang Eskimo. Ya kalau Anda bisa menjual sesuatu ke orang-orang yang suka sesuatu gitu, punya akses untuk itu, punya bakat untuk apa gitu, mempengaruhi banyak orang, ya udah, berarti Anda lelah miskin kayak ini. Bosan ke miskin doang. Bagaimana supaya saya supaya nggak mau, ini motivasi kita, nggak mau saya seperti. Biasanya salah satu motivasi kenapa orang tua kita misalkan ingin mendorong kita untuk bisa bersekolah, bisa kuliah, ya supaya nasibnya tidak sama seperti dia. Selalu kata-kata itu, supaya kamu bisa jadi orang yang berpendidikan, supaya kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, tidak seperti saya hari ini. Ya, tidak salah ekspektasi itu. Ya, mungkin saya juga termasuk orang tua saya yang nggak pernah sekolah, gitu kan, bapak saya yang tidak lulus SD, ya, ibu saya nggak pernah mengecam dunia pendidikan, ya karena kemiskinan, karena keterbatasan pada saat itu, ya akses ke pendidikan juga terbatas, faktor kultur tentang perempuan bersekolah juga pada saat itu juga nggak bagus. Ya akhirnya ketika bapak saya punya kesadaran untuk menyekolahkan, ibu saya yang paling depan mendukung. Saya nggak pernah mengatakan, kecuali ketika saya S3. Ketika saya S3, beliau bertanya bahwa apalagi yang kamu mau cari? Toh kamu sudah S2, pekerjaan sudah dapat jadi PNS. Ya ngapain mau sekolah lagi? Belum cukup itu dengan apa? Yang saya jawab itu, oh kalau itu sudah lebih dari cukup, Bu. Yang ingin saya lakukan itu adalah bagaimana membangun sesuatu yang bisa jadi motivasi bagi cucu-cucunya di kemudian hari. Paling tidak kalau saya pernah sampai kuliah sampai S3, ya anak-anak saya ada yang di apa namanya ya di pedomani, dirujuk, di reference. Ya, oh bapak saya S3 ya paling tidak saya ikutlah gitu kan. Nah, soal kemudian nanti seperti apa ya bukan soal, tapi paling tidak mereka punya reference. Kemudian Anda terlalu ambisius. Kalau kita ambisius bagus ya, Anda kecanduan dengan resiko. Nah ini dia, pokoknya senang yang pekerjaan yang beresiko, yang menantang, cari cewek yang susah, pokoknya ditolak, diludahin, diapain juga, pokoknya dia senang. Nggak semakin di apa saya ya semakin senang, saya semakin termotivasi saya. Ya udah tahu risikonya apa, tapi tetap dia lakukan aja karena dia ingin menguji seberapa batas kemampuan, seberapa batas nyali dan segala macam, tapi di dalamnya itu pasti ada pelajaran. Kemudian hidup Anda sandung penuh onak dan duri, hard knock life ya. Ya kalau ini aduh lelah susah, tetapi biasanya inilah yang membentuk, ya inilah yang membentuk karakter di tempat. Ya kalau misalkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa hati kita ini terbuat dari baja, maka harus ditempa. Ya, manusia itu ya udah kalau begitu kita harus tempa. Semakin banyak tempaan, maka kita semakin teruji. Kalau Anda lihat misalkan di profil Oprah Winfrey, Roman Abramovich misalkan, ya George Soros, atau orang-orang yang kemudian Anda lihat mencapai titik kesuksesannya hari ini, Khairul Tanjung misalkan, itu adalah orang-orang yang lahir dari keluarga dengan keterbatasan yang membuat dia ketika menjalani kehidupan menuju sukses itu banyak tantangan, banyak sandungan, hard knock life. Ya. Lalu kemudian yang ke-16, Anda tidak punya pilihan, has no other choice. Ya sudah, ya, pokoknya saya harus melakukan ini. Nah ini yang kemudian Anda harus coba Bapak jawab, kemudian nanti dari pertanyaan ini, dari jawaban-jawaban yang Anda pilih itu, kemudian Anda lalu buatlah kesimpulan tentang apa keinginan-keinginan Anda atau orang seperti Anda ini, apa yang kemudian Anda ingin lakukan.
untuk menghadapi situasi seperti setelah menjawab 16 pertanyaan. Nah, kemudian setelah selesai menjawab semua pertanyaan, ada beberapa jawaban ya atau sama dengan apa yang dirasakan selama ini. Kemudian berapa yang tidak sesuai. Ini adalah masalah terbanyak di awal siapa yang ingin sukses ya. Nah, dalam kehidupan kita ya, ada istilah yang disebut dengan compelling reason. Compelling reason itu ada alasan untuk sukses ya. Artinya kita tidak harus perlu memiliki beberapa atau semua masalah di atas untuk sukses. Akan tetapi bila kita memiliki salah satu saja dari 16 masalah tersebut, artinya kita punya cukup alasan buat berusaha untuk berubah dan sukses. Nah, kewirausahaan itu dipandang sebagai suatu cara berpikir, bertindak yang didasarkan pada adanya peluang bisnis, kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai macam pendekatan secara holistik dengan kemampuan leadership yang baik. Sementara proses kewirausahaan itu sendiri berdasarkan uraian di atas adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka berusaha mencari dan menciptakan peluang usaha yang diikuti oleh kemampuan untuk mengambil risiko dan tindakan yang didasarkan pada perhitungan meraih peluang tersebut sehingga dapat mengatasi rintangan menuju kesuksesan. Nah, ini yang kemudian mungkin penting dari proses itu. Menurut Renal Kasali ya, menjadi pengusaha itu harus melalui proses panjang dan pendek. Dari proses yang kita jalani itu oleh setiap orang itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, paling tidak ada 3 bagian yang kemudian penting untuk melihat. Yang pertama adalah tahap di mana ketika seorang calon pengusaha mulai memasuki garis start dalam berbisnis, atau hari ini apa yang kita kenal dengan istilah startup ya. Nah, startup ini adalah salah satu bagian yang paling sulit dan paling menegangkan serta banyak menguras energi dari pengusaha. Pada fase ini di mana mortalitas atau kegagalannya juga sangat tinggi ya. Nih, Mardigu WP dalam suatu unggahan video di akun YouTube kemudian menyatakan bahwa ya tingkat mortalitas ide sampai kepada inkubator lebih dari 90%. Artinya lebih dari 90% ide ke realisasi itu gagal ya, gagal. 90% ide itu kemudian menguap, tidak sampai pada proses eksekusi ya. Sementara dari inkubator sampai ke startup tingkat mortalitasnya mencapai 80%. Sudah dari 10% atau kurang dari 10% tadi itu 80%-nya selesai di tingkat startup ya. Kemudian pada masa awal berdiri tingkat kegagalannya mencapai 70%, dan dari startup menuju grow company atau organisasi yang tumbuh tingkat mortalitasnya mencapai 60%. Artinya betapa trickle ya jalan yang kemudian dilalui dari sebuah proses kewirausahaan. Sehingga kalau kemudian Anda sekarang saya minta untuk bikin bazar lalu mengatakan bahwa susah pak, enggak bisa pak, mulai dari mencari waktu dengan teman-teman, membangun komunikasi, bekerja sama ya, lalu kemudian mencari produk yang pas ya, merencanakan kemauan dan lain-lainnya, itu sudah susah juga, dan itu bagian dari proses. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa dari hasil riset yang dilakukan 30% kesuksesan sebuah usaha itu ditentukan oleh momentum, 22%-nya itu ditentukan oleh tim eksekusi ya. Ya, seberapa besar, seberapa kompetens teman-teman Anda yang kalian ajak untuk sebagai tim eksekusi, seberapa sama visinya. Kita harus menyamakan frekuensi, visi, lalu kemudian mau berjuang bersama-sama. Nah, persoalannya kan yang terjadi hari ini, kenapa kalian dikelompokkan itu ada yang jalan, ada yang tidak jalan, ya pasti karena persoalan komunikasi, persoalan kerjasama. Saya tahu itu, tapi sengaja saya minta itu supaya kemudian Anda belajar dari situ. Nah,
pada fase ini pelaku usaha juga lebih banyak dihadapkan pada persoalan basic yang berkaitan dengan manajemen tentang bagaimana pembagian tugas, ya, followership, komunikasi, dan berbagai persoalan lain. Kemudian selanjutnya adalah persoalan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, dan kegagalan dalam menangani dua persoalan dasar inilah yang menyebabkan banyak pelaku usaha gagal melewati fase startup. Nah, kalian itu masih pada ide atau ada yang sudah punya usaha tetapi kemudian belum sampai pada fase startup, masih pada fase inkubator. Seringkali gagalnya ya di situ. Kemudian tahap kedua itu adalah tahap pengembangan usaha, yaitu scale up. Nah, pada tahap pengembangan atau level grow company, tingkat mortalitasnya mulai mengecil, di mana dari 10 usaha yang tumbuh, 60%-nya akan mampu bertahan lebih dari 5 tahun, dan 40%-nya akan mampu tumbuh lebih dari 10 tahun. Atau fase yang disebut dengan istilah matur misalkan, ya. Pada level ini tingkat kegagalannya semakin kecil, hanya 15%. Nah, ini yang kemudian mungkin nanti kalian harus melihat, oh kayak pertumbuhan kita itu pada level ini apa tantangannya, pada level ini apa tantangannya. Pada fase ini tantangan yang dihadapkan oleh pelaku usaha berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan pilihan-pilihan yang sulit, terutama yang berkaitan dengan bagaimana mempertahankan cash flow. Ya, saya mungkin pernah bercerita, kemarin itu saya dipanggil oleh Ibu Warek II, Ibu Ketua Yayasan yang kebetulan juga saya dipercaya untuk ngurusin usaha yayasan itu. Selain membangun sistem, nih usahanya sudah mulai tumbuh, kemudian kita sudah mulai menemukan sistem dengan konsep kerja yang bagus gitu, sumber daya yang juga mulai membaik. Lalu ketika kita ingin pengembangan skala usaha, kita terkendala oleh apa? Pilihan yang sulit berkaitan dengan apakah kita ambil peluang usaha yang besar dengan potensi keuntungan yang besar, tetapi kita dihadapkan pada keterbatasan cash flow. Ini cash flow-nya nggak ada. Nih apa kita kesulitan biaya misalkan. Sehingga ketika kita ngajukan, oke, kalau saya kasih tambahan modal, berapa jumlah yang Anda butuhkan, lalu kemudian berapa, kapan dia bisa kembali, pusing kan. Kita harus sirkulasi lagi, menghitung keseimbangan apa dan segala macamnya, sehingga kemudian saya bilang, oke, kalau ada tambahan modal, kita mungkin akan anggap sebagai tambahan penyertaan yang nanti hasilnya itu kita akan kasih di akhir siklus, akhir periode, dengan perhitungan persentase bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan. Nah, yakin bisa seperti itu. Setelah kita hitung cukup, misalkan karena perputaran omset yang sedang atau potensi pendapatan yang sedang berputar, cash flow kita berputar saat ini di customer itu, di konsumen itu sampai 1,9 M. Kalau ada tambahan untuk tambahan skala usaha karena adanya tambahan sekolah yang pesan seragam dengan jumlah yang cukup besar, maka paling tidak kita butuh cash flow untuk operasional, misalkan beli bahan sama ongkos jahit sama biaya distribusi. Ini kita hitung betul-betul, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tahapan pemantapan. Nah, pada fase ini biasanya kehadiran pemilik sudah tidak terlalu lagi diperlukan, ya, karena secara operasional sistem sudah terbentuk dan berjalan dengan baik. Nah, yang ini kemudian saya ingat cerita teman saya yang tadi saya ceritakan soal dia bangun sebuah usaha Korean food itu karena dia usaha yang dia rintis 10 tahun yang lalu, usaha tembakau dan pinang, ya, yang dia kirim ke NTT sudah tidak lagi memerlukan dirinya. Kalau dulu dia bolak-balik, terus dia bolak-balik ke NTT untuk mengurus usahanya dan mencari pasar baru. Tapi sekarang itu karena dia adalah pemain terbesar di situ, konsumennya juga sudah tetap, dia menguasai
pasar di situ itu, kemudian dia punya rekanan yang mensuplai kebutuhan tembakau dan pinang, maka dia hanya tinggal telepon saja, semua by system. Begitu dia telepon, dibalin, lalu kemudian barang dikirim, di situ sudah ada gudangnya, sudah ada yang terima, lalu kemudian didistribusikan ke masing-masing konsumen, distributor mereka. Sama juga pinang gitu. Sehingga kemudian dia saya mau cari tantangan baru, saya mau cari usaha baru yang kemudian supaya saya bisa sibuk gitu loh. Nah, itu yang dilakukan. Kenapa kemudian dia ingin usaha apa. Lalu bagaimana ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan? Menurut Kuncoro ya, dan Saifuddin di 2022, proses terjadinya kewirausahaan itu terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah imitasi dan duplikasi. Nah, biasanya kita mencari ide seperti ini kan tak bisa ujuk-ujuk kita apa. Kita selalu ingin mencari padanan. Oh, kita duplikasi. Kenapa misalkan Cina menjadi negara hebat hari ini? Karena di beberapa tahun, di tahun 90-an, pemerintah Cina itu membebaskan masyarakatnya itu untuk menduplikasi, mengimitasi seluruh produk-produk asing, produk-produk teknologi yang berasal dari Eropa. Secara etik boleh nggak? Nggak boleh sih, tetapi proses pembelajarannya harus dibedah. Kalau dulu kan HP Cina itu pasti murah, pasti rusak. Sekarang beli harganya murah, kita jual, kita pakai, ya rusak. Sekarang ini teknologi Cina itu sudah luar biasa. Dia sudah mulai pada fase kualitas. Mobil Wuling itu speknya itu udah tinggi. Bahan bakunya sudah sangat besar, bagus. Redmi, ya kan? Lalu apalagi misalkan Oppo itu pabrikannya di Cina. Ya dia sudah luar biasa sekali. Nah, mulai dari apa? Dari sisi teknik produksi, desain, proses organisasi usaha, sampai pada pola instalasinya, biasanya juga pelaku usaha sudah mulai melakukan diversifikasi dan diferensiasi terhadap produk yang dimiliki. Nah, biasanya ini coba, makanya kalau kemudian Anda mengimitasi, menduplikasi, yang penting ada kebaharuan, ada unsur originalitas yang Anda taruh di situ. Kemudian tahap kedua adalah tahap duplikasi dan pengembangan. Nah, biasanya kalau saya ini kita sudah duplikasi, yang kemudian pelaku usaha belajar memulai mendesain ide-ide baru. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap penciptaan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda. Nah, biasanya kalau ini kita sudah mulai pada menemukan inovasi baru. Ya. Nah, lalu keuntungan dan kerugian berwirausaha apa? Ya. Nah, ini beberapa keuntungan. Yang pertama adalah otonomi, tidak terlibat, tidak terikat pada apapun, dan dapat menjadi bos bagi usaha kita sendiri. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi, ya, tentu beda tuh adrenalinnya. Kontrol finansial, ya, kita punya kebebasan. Kerugiannya pengorbanan personal, wirausaha harus siap mengorbankan waktu untuk kepentingan usaha. Beban tanggung jawab yang kemudian ya udah besar, kecilnya margin keuntungan dan besarnya kemungkinan gagal, itu adalah salah satu apa. Nah, sampai di sini kemudian mungkin kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita bisa berdiskusi. Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Oke lah, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Saya pikir, oke, silakan Zakaria. Mau minta saran Pak, kalau untuk bagaimana cara mengatasi kebosanan di dalam berusaha itu. Iya, kalau kita mudah bosen, ini kan kita tipologi orang yang hiperaktif sebenarnya kan. Kita tidak suka diam, tidak suka apa, kalau melakukan sesuatu itu tidak hampir semua orang sebenarnya tidak suka hal-hal yang monoton. Maka harus ada tantangan, harus ada hal-hal baru, harus ada rencana baru yang kemudian harus kita lakukan. Nah, kalau kita bisa begitu, maka kita tidak bosan. Kita hari ini kita melakukan apa, kita evaluasi, kita lakukan apa, kita evaluasi, kita lakukan apa.
kita harus berani membuat perencanaan untuk hal-hal baru. Orang bosan itu kan karena satu ya dia stay pada satu posisi yang dalam jangka waktu yang lama dan tanpa ada perubahan. Meneh-meneh diri. Ya, kalau doa begitu-begitu aja itu pasti bosan kita. Maka yang harus kita lakukan itu adalah terus berusaha mencari hal-hal baru, mengedukasi diri, ya, belajar untuk berinteraksi dengan banyak orang supaya kita bisa selalu mendapatkan hal-hal baru yang kemudian kita bisa challenge diri kita untuk bisa dapat sesuatu. Nah, ya, usaha biasanya kalau kan kecenderungan kita berwirausaha itu begini, kita mulai usaha produknya itu ya udah itu aja, kita nggak pernah berani melakukan pengembangan proses pengembangan usaha, diversifikasi, diferensiasi produk yang kemudian bisa tetapi karena kita takut, biasanya takut gagal, takut wah ini saja sudah laku, nah misalkan ya saja sudah laku, kita takut nih karena kita sudah masuk pada zona nyaman. Padahal keinginan konsumen itu selalu berubah, selalu berkembang. Pasar itu kan selalu berubah, sehingga kita apakah mengembangkan usaha sesuai dengan hal baru yang mungkin kalian suka. Maka begini saya katakan, kalau mau cari ide bisnis, kriterianya bikinnya aja list tentang ide, baru kategorisasikan list itu berdasarkan apa, bagaimana cara menilainya. Satu, apakah ide usaha yang kalian ingin lakukan itu merupakan hobi kalian atau tidak, kalian sukai atau tidak. Kalau kalian tidak sukai, maka taruh dulu yang paling kalian sukai apa, ranking dia. Ya, oh saya suka, berarti kalau saya suka taruh dia pada prioritas 1, 2, 3 berdasarkan tingkat kesukaan. Kemudian yang kedua, kalian punya pengetahuan di situ atau tidak, skill atau tidak. Saya suka ini tetapi saya nggak tahu cara buatnya, masih mungkin ya, tetapi kita butuh waktu yang agak panjang untuk belajar tentang bagaimana sukses. Tapi kalau punya keterampilan, maka itu akan memudahkan kalian memperkecil risiko kegagalan karena kalian sudah tahu ilmunya, kalian sudah tahu cara membuatnya. Tapi kalau kalian tidak tahu cara membuatnya, sudah. Misalkan nih, saya pernah menyukai sekali aplikasi, program pengembangan aplikasi bisnis digitalisasi. Saya maksa bikin spondok sama aplikasi lapak desa, tapi saya nggak tahu ilmunya, saya tahu prosesnya, saya suka, sampai kemudian saya bisa bikin flowchartnya jauh lebih bagus dari teman-teman di teknik misalkan.
Tapi begitu sudah masuk ke coding, masuk ke pemrograman, saya nggak tahu caranya. Bagaimana menghitung biaya dan segala macamnya? Ya jelas, akhirnya apa? Ketika programmernya meninggal, ya semuanya bubar. Teman-teman dapat pekerjaan di tempat lain, programmernya ya sudah nggak lanjut gitu. Nah itu risiko kegagalan yang kalau kemudian Anda tidak punya tahu apa-apa, maka Anda akan mencari ketergantungan pada orang lain. Key resource-nya, key SDM-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Dia market size-nya ada apa enggak? Dia dibutuhkan oleh banyak orang apa tidak? Dia berulang-ulang atau tidak? Nah yang keempat itu baru ketersediaan bahan baku, ya, tim yang bagus dan segala macamnya. Ini yang kemudian kalian harus identifikasi, sehingga kalau kalian suka maka kalian mau. Misalkan ini kalian menyukai sesuatu, contoh Coldplay, konser yang apa, Anda rela beli tiket sampai 1 juta 2 juta hanya untuk itu, padahal apa? Atau Anda naik gunung karena hobi naik gunung, Anda mau berkorban duit, mau berkorban tenaga, mau berkorban waktu untuk naik ke gunung. Habis itu pulang, padahal nggak ada pekerjaan apa-apa di situ. Artinya hobi dan kesukaan itu menyebabkan kita mau berkorban walaupun kita tidak dapat feedback apapun, hanya untuk kepuasan. Nah, cobalah mengidentifikasi jenis usaha yang seperti itu gitu. Oke? Baik. Saya pikir itu ya sudah, kalau misalkan sudah cukup, tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.